Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini insya Allah saya akan memaparkan sedikit tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu merupakan bagian dari program guru belajar. Yang pertama yaitu tentang konsep asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Itu konsep asesmen nasional. Kemudian berikutnya, apa tujuan dan manfaat dari asesmen nasional? Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Itu tujuan dari asesmen nasional. Kemudian manfaat dari asesmen nasional, yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Itu manfaat dari asesmen nasional. Selanjutnya, ada beberapa perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi asesmen nasional itu berbeda dengan ujian nasional, dan asesmen nasional itu bukan pengganti dari ujian nasional karena satu sama lain itu berbeda. Kita lihat dari kriteria pembanding, tujuan pelaksanaan asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan kalau tujuan dari ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaiannya, kalau asesmen nasional itu bisa dari SD, SMP, sederajat, SMA, SMK, sama program kesetaraan. Kalau ujian nasional hanya SMP, SMA, dan SMK saja. Level siswanya pun berbeda ya. Untuk asesmen nasional itu diberikan kepada siswa kelas 5 kalau di tingkat dasar, kelas 8 ataupun kelas 11 ya. Kalau ujian nasional di tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswanya, siswa dipilih secara random, secara acak. Kalau ujian nasional semua siswa mengikuti UN. Model soalnya pun untuk asesmen nasional itu terdiri dari 5, yaitu berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kalau ujian nasional berupa pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaiannya itu kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya, kalau asesmen nasional itu MSAT ya. Kalau ujian nasional CBT, itu berbeda ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang kriteria peserta asesmen nasional. Tadi sudah dijelaskan, seluruh satuan pendidikan, hanya tidak semua murid, jadi di random, diacak, diambil sampel. Kemudian yang mengikutinya adalah kelas 5, kelas 8, kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Nah, AKM itu merupakan bagian dari asesmen nasional. Dari asesmen nasional itu turunannya adalah ada asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya ada tentang bentuk soal asesmen nasional tadi yang terdiri dari 5 ya. Yang pertama pilihan ganda, itu siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Ada pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal.
Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya, mencari pasangannya yang tepat ya. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian yang terakhir uraian, menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Itu bentuk soal dari asesmen nasional ya. Adapun komponen dari AKM literasi membaca ada konten, proses kognitif, dan konteks ya. Selanjutnya ada lagi tentang asesmen numerasi ya. Ini contohnya seorang guru yang sedang mengajar ya. Asesmen numerasi itu kalau dalam matematika disebut sebagai numerasi, lebih ke bernalar ya matematikanya kalau numerasi itu. Nah, ini perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Ini sangat berbeda ya. Kalau yang berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, kalau berbasis konten berpusat pada materi ya. Dari segi orientasinya pun berbeda. Kalau berbasis kompetensi itu orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Kalau berbasis konten orientasinya pada nilai akhir. Nah, hasil AKM ini nanti akan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok ya. Literasi 4, numerasi 4 ya. Apa saja kelompoknya? Ada yang kelompok perlu intervensi khusus, ada kelompok dasar, ada kelompok cakap, ada kelompok mahir ya. Kompetensi siswa ini dibagi menjadi 2, ada kecakapan hidup abad 21 sama profil belajar Pancasila. Terukurnya tadi melalui asesmen nasional yang dijabarkan ke dalam AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini kecakapan hidup abad 21, kecakapan dalam berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ini profil belajar Pancasila, indikatornya ada beriman, mandiri, bernilai, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global ya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.